Perkenalkan, saya Hafiz Anajibolo dengan NIM 253033. Saya adalah seorang mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan program studi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa kota Cilegon dikenal sebagai salah satu kota industri? Kalau kita lihat, Cilegon memiliki banyak kawasan industri dan infrastruktur yang mendukung kegiatan tersebut. Perkembangannya juga terus didukung oleh inovasi dan teknologi agar industri semakin efektif dan berkelanjutan. Nah, hal ini berkaitan dengan SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Lalu, bagaimana perkembangan tersebut diterapkan di era revolusi industri 4.0? Yuk kita bahas. Kalau kita melihat Cilegon lebih jauh, perkembangan industri di kota ini tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya pabrik yang berdiri. Ada juga berbagai infrastruktur yang mendukung kegiatan industri, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan proses produksi. Mulai dari kawasan industri, fasilitas pelabuhan, hingga teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Semua bagian tersebut saling terhubung dan menjadi pendukung perkembangan industri di Cilegon. Hal ini menunjukkan bahwa industri, inovasi, dan infrastruktur merupakan tiga hal yang saling berkaitan dalam mewujudkan perkembangan industri yang lebih maju dan berkelanjutan. Seiring berkembangnya industri, teknologi juga mulai digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan agar lebih mudah dan efisien. Contohnya, dapat kita lihat dari penggunaan mesin, alat ukur, komputer, hingga sistem monitoring yang membantu pekerja dalam menjalankan dan mengawasi proses industri. Perkembangan teknologi inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari revolusi industri 4.0, di mana teknologi mulai semakin terintegrasi dengan kegiatan industri. Walaupun teknologi terus berkembang, manusia tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan industri. Seorang tenaga kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan mampu bekerja sama. Hal ini berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan seseorang, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam dunia industri, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui kepatuhan terhadap aturan, menjaga keselamatan kerja, bekerja sama dengan tim, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, pendidikan kewarganegaraan, SDG 9, dan revolusi industri 4.0 sebenarnya memiliki hubungan yang cukup erat. SDG 9 mendorong perkembangan industri, inovasi, dan infrastruktur, sementara revolusi industri 4.0 membawa berbagai perkembangan teknologi yang dapat membantu industri menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, semua perkembangan tersebut tetap membutuhkan manusia yang memiliki kompetensi sekaligus karakter yang baik. Disinilah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk sikap seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, ketiganya saling melengkapi. SDG 9 menjadi tujuannya, revolusi industri 4.0 menjadi salah satu perkembangan teknologinya, dan manusia yang berkarakter menjadi penggeraknya. Kesimpulan pada video kali ini yaitu pada akhirnya kemajuan teknologi bukan hanya tentang mesin yang semakin pintar. Yang terpenting adalah bagaimana manusia memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan industri yang lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan. Karena masa depan industri tidak hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia yang memiliki karakter, integritas, dan kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung terwujudnya SDGs Poin 9 melalui inovasi yang bertanggung jawab demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini mengedukasi kalian.
mengenai tentang antara keterkaitan pendidikan kewarganegaraan, Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs, dan revolusi industri 4.0. Saya Hafiz Anajibaullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.